selamat pagi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Putri Setianingsih, SSI MSI, biasa dipanggil Putri. Saya merupakan dosen tetap di Subunit Program Studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Pendidikan sarjana S1 saya di jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, dan menamatkan gelar sarjana sains pada tahun 2012. Dan saya melanjutkan kuliah magister di program studi Kimia Terapan, Pasca Sarjana Universitas Udayana, dan mendapatkan gelar magister sains pada tahun 2015. Selanjutnya saya kembali melanjutkan pendidikan Dr. S3 sampai saat ini di program studi Ilmu Pertanian Pasca Sarjana Universitas Udayana. Sejak awal menjadi dosen, saya sudah menjalankan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Seluruhnya, saya jalankan sesuai dengan bidang yang saya dalami, yaitu berkaitan dengan kimia terapan, dengan konsentrasi pada bidang bioteknologi kimia. Salah satu mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu saya adalah kimia. Jenis pengajaran yang saya terapkan yaitu dengan durasi 16 kali pertemuan selama semester dalam 6 bulan. Materi yang terkait dalam mata kuliah tersebut meliputi pembelajaran secara offline dan pembelajaran secara online. Dengan menerapkan sistem pembelajaran diantaranya adalah problem-based learning, case-based learning, project-based learning, praktikum, dan small group discussion. Berikut alat instrumen dari pembelajaran yang saya gunakan yaitu berupa RPS dan kontrak perkuliahan. Pada lamam LMS yang terkait pada proses pembelajaran, kita akan lihat pada pembelajaran kimia dasar yaitu merupakan materi pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini terdapat beberapa materi yaitu pertemuan materi dan wujudnya sudah saya sematkan berupa absensi, materi pertemuan, materi penunjang berupa praktikum, dan forum diskusi. Selanjutnya ada beberapa materi yang terkait dengan kimia yaitu struktur atom dan perkembangan atom. Di sini sudah saya sematkan juga beberapa absensi, materi, video praktikum, dan forum diskusi. Di pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester. Di sini sudah saya sematkan yaitu berupa absensi UTS, ada soal dari UTS tersebut dan pengumpulan jawaban. Di akhir pertemuan, pada pertemuan ke-15, biasanya saya sudah sematkan berupa praktikum ataupun pertemuan berupa pembuatan presentasi. Dan pada akhirnya pada ujian akhir semester sudah saya sematkan berupa absensi, soal, dan pengumpulan jawaban. Dan masih banyak terkait pembelajaran yang sudah kami lakukan yaitu berupa Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu ada berupa penelitian di laboratorium, ada berupa pengabdian yang kita akan terjun ke masyarakat yang akan kita aplikasikan dari segi materi yang sesuai dengan sudah kita pelajari, sehingga nanti pada saat mahasiswa melaksanakan pembelajaran, mahasiswa bisa semaksimal mungkin menyerap apa yang sudah kami ajarkan. Selain penelitian, kami juga melakukan praktikum. Praktikum ini terkait pembelajaran yang sudah kami berikan di dunia pembelajaran pada tatap muka. Sehingga pada saat mahasiswa melakukan praktikum, mahasiswa sudah paham materi-materi apa saja yang terkait. Selain itu, selain praktikum, saya sudah berikan mahasiswa berupa tugas-tugas, yaitu berupa diskusi, berupa pembuatan presentasi, dan berupa project-based learning maupun case-based learning. Selain itu, setelah mahasiswa melakukan tugas-tugas tersebut, kita akan lanjut ke pengabdian masyarakat. Ini kita akan terjun langsung ke dalam masyarakat. Di dalam masyarakat kita akan memberikan beberapa kontribusi yaitu berupa pemaparan materi, berupa aplikasi yaitu pelatihan, dan pada akhirnya mitra kita monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan dari pengabdian tersebut. Selain kepada pengabdian, saya sudah memberikan beberapa kontribusi yaitu berupa buku, ada 2 publikasi buku yang sudah saya publish dan beberapa artikel ilmiah yang sudah saya keluarkan. Berikut adalah beberapa
artikel buku, dan artikel ilmiah yang sudah saya berikan. Dan beberapa metode-metode lain, yaitu beberapa praktikum, berupa pengabdian, dan berupa penelitian. Setelah saya sudah memberikan penjelasan tentang profil diri saya akan melakukan beberapa proses pembelajaran, materi pembelajaran, yaitu berupa mata kuliah yang berhubungan dengan kimia. Ada kimia organik, kimia analitik, kimia dasar, biokimia pangan, dan praktikum biokimia, yaitu diantaranya ada kimia fisika pangan dan kimia pangan. Setelah dilakukan pembelajaran, pada pertemuan ke-7 ataupun pertemuan ke-15, kami akan memberikan praktikum pada mahasiswa, yaitu mahasiswa beberapa melakukan praktikum mengenai mata kuliah kimia, diantaranya adalah titrasi asam basa. Di laboratorium, mahasiswa bisa melakukan berbagai macam titrasi, diantaranya adalah titrasi asam basa. Di sini mahasiswa akan melakukan titrasi dengan durasi pembelajaran yaitu selama 2 jam. Sehingga mahasiswa bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan titrasi asam basa. Setelah mahasiswa melakukan praktikum dan pembelajaran, pada semester akhir, mahasiswa akan diwajibkan untuk melakukan magang pada perusahaan-perusahaan dan melakukan praktek kerja lapangan. Pada akhirnya, di semester 8 maupun semester 7, mahasiswa diwajibkan untuk penelitian, yaitu penelitian berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah dosen-dosen berikan. Salah satunya yaitu mahasiswa dapat memilih dosen pembimbing yang akan mahasiswa lakukan penelitian, sehingga kami para dosen akan memberikan beberapa proyek yang berhubungan dengan penelitian. Pada proses pengabdian, kami para dosen dan para mahasiswa melakukan pengabdian ke masyarakat. Sebelum itu, kami akan melakukan survei terhadap mitra yang akan kami fokuskan sasarannya untuk dilakukan pengabdian. Selanjutnya, para dosen, mahasiswa, dan mitra melakukan pelatihan yang akan kami lakukan pada saat hari tersebut. Apabila sudah selesai melakukan pengabdian, kami rata-rata pada saat di akhir evaluasi akan mengevaluasi dan monitoring kegiatan yang sudah kami lakukan, sehingga pada proses akhir terdapat produk yang akan dihasilkan dari segi mitra. Kami akan bisa dikatakan melakukan pengabdian yang lebih baik, yaitu apabila terdapat produk yang luaran produk yang akan kami lakukan. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Ya, bertemu lagi dengan saya ya pada perkuliahan mata kuliah kimia dasar. Seperti biasa, perkenalkan, nama saya Nilo Putri Ningsih. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan di awal perkuliahan itu, yaitu berupa kontrak perkuliahan. Seperti yang adik-adik sudah lihat bahwa di sini ada kontrak perkuliahan dengan mata kuliah kimia dasar. Sebelum kita mulai perkuliahan, kami selalu akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan. Ya, setelah kontrak perkuliahan nanti akan saya jelaskan mengenai RPS. Ya, rencana pembelajaran tiap semester. Jadi di sana ada 16 kali pertemuan yang dimana akan ada instrumen yang harus kalian lengkapi berupa nilai, tugas, dan hasilnya nanti akan kami input dalam sistem. Ya, dan absensi pun juga sudah saya masukkan dalam LMS. Ya, jadi di sini pada pertemuan pertama di awal ini membahas mengenai kontrak perkuliahan, di mana di sini ada tim teaching ya adik-adik ya. Tim teaching itu yang terdiri dari saya sendiri ya, pengembang RPS, dan koordinator mata kuliahnya itu adalah Bapak Wayan Sudiarto. Di sini bisa kalian lihat dari pokok bahasan mengenai kontrak perkuliahan, ada sub pokok bahasan, yaitu tujuan umum mata kuliah, ada identitas mata kuliah, dan metode pembelajaran. Selain itu juga ada tata tertib proses pembelajaran, ada penilaian pembelajaran, ada literatur referensi buku ajar. Selain itu ada deskripsi materi pembelajaran, ada jadwal pertemuan pokok bahasan, ya seperti dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16, dan yang terakhir ada pernyataan kesepakatan bersama kontrak pembelajaran. Nah, di poin 8 ini adik-adik terutama Korti ya, yaitu Indra dan
nanti akan memberikan suatu pernyataan mewakili teman-teman yang lainnya, ya. Nanti di sana akan ada tanda tangan saya dan tanda tangan Korti sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati, ya. Setelah itu nanti akan kalian kirim soft copy-nya ke saya akan tanda tangani, tapi tanda tangan kalian itu tanda tangan basah, ya. Dan setelah itu nanti akan ditandatangani oleh Kaprodi kita. Tujuan mata kuliah itu mencakup 3 hal. Yang pertama, mahasiswa memahami tentang pembelajaran kimia dan mengaplikasikan dalam bidang pertanian dan teknologi di era revolusi industri 4.0. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran kimia dalam bidang ilmu teknologi pangan. Yang sekarang ini kita sudah berganti nama, lebih tepatnya ke teknologi pangan dan hasil pertanian. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan penamaan dan konsep-konsep kimia dan mengaplikasikan dalam ilmu pertanian. Contohnya, misalnya kalau kalian bisa memahami apa itu H2O. H2O itu adalah air, ya. Air itu bagaimana caranya kalian menggunakan secara umum dan bagaimana digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di laboratorium, ya. Selanjutnya ada identitas mata kuliah. Identitas mata kuliah itu mencakup pada nama mata kuliah, SKS berapa SKS yang akan kalian tempuh pada semester ini khusus di mata kuliah tersebut, dan pada programnya yaitu kita adalah Strata 1 atau sarjana, ya. Jumlah pertemuannya adalah 16 kali pertemuan dan lama pertemuannya selama 100 menit paling lama. Selain itu ada metode pembelajaran yaitu berupa diskusi seperti biasa. Setelah kita ada perkuliahan kita akan berdiskusi, ya. Setelah kita berdiskusi kita akan lanjutkan ke forum di LMS yaitu forum diskusi. Setelah itu ada simulasi, ada penerapan berupa problem based learning, ya, yaitu berupa masalah, dan project based learning yaitu berupa project. Nanti akan saya berikan suatu analisis penelitian, nanti kalian akan merangkum semua berupa jurnal ataupun karya ilmiah ataupun buku bisa kalian rangkum. Selain itu ada project based learning, ya. Jadi project based learning itu akan saya berikan suatu produk. Mungkin nanti misalnya bulu itu akan kalian pergunakan seperti apa. Nanti mungkin kalian bisa jelaskan berupa rangkuman resume. Ada 9 tata tertib, ya, yang terdapat dalam kontrak perkuliahan. Yaitu yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan, tidak diperkenankan memakai sandal dan kaos oblong, ya. Selanjutnya mahasiswa diharapkan aktif dalam mengikuti alur pembelajaran dalam LMS, ya. Dan yang ketiga, setiap mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS apabila tingkat kehadiran mahasiswa kurang dari apabila rata-ratanya nilainya dikatakan E, ya. Dan yang keempat, tidak boleh mencontek pada saat ujian. Dan yang kelima, tugas-tugas terstruktur seperti forum diskusi, praktikum, setelah itu penelitian seperti di project itu, pengabdian yang akan saya ajak kalian. Ada beberapa mahasiswa sudah ikut seperti Tegar, Yumi, Cynthia, dan teman-teman yang lain, itu akan dikonversikan ke dalam mata kuliah ini. Selanjutnya pada waktu pembelajaran semua diharapkan tidak menggunakan handphone, ya. Yang ketujuh, keterlambatan masuk hanya dimaksimalkan selama 15 menit dari jadwal yang sudah dimulai. Dan yang terakhir, hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan ke mahasiswa 2 minggu setelah penilaian, ya. Ini adalah jenis-jenis presentase kontrak perkuliahan. Baik, setelah saya menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, saya akan menjelaskan tentang RPS, ya, yaitu rencana pembelajaran semester. Di sini bisa adik-adik lihat, ya. Pada RPS ini sudah saya perbarui dengan tanggal penyusunan 13 September, yaitu pada tahun 2024 tahun lalu, dengan program studi yang sudah berubah. Dan kalian adik-adik bisa lihat ada mata kuliah di sana, yaitu kimia dasar dengan kode mata kuliah, rukun mata kuliah, bobotnya seperti apa, tatap muka berapa, pertemuannya berapa, dan pada semester berapa. Sini adalah semester struktur, ya. Untuk ini adalah merupakan pengembang RPS. Jadi di sini saya sudah mengembangkan RPS. Saya membentuk 2 tim, yaitu
saya dan Pak Wayan Sudiarto. Ya, di sini sudah ada koordinator mata kuliah dan ketua program studi Bu Ayu sudah melegalisir dari RPS ini. Untuk keterampilan umumnya yaitu berupa KK, saya mengambil KK 1, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menghasilkan reaksi-reaksi kimia komponen pangan meliputi air, karbohidrat, protein, lipid, dan komponen mikro. Untuk yang pertama, pertemuan pertama yaitu berupa pendahuluan. Seperti hari ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan RPS, kontrak perkuliahan, instrumen, seperti apa saja digunakan seperti tadi sudah saya jelaskan, yang berupa praktikum, penelitian, dan konversi ke pengabdian ke masyarakat, dan untuk pretest. Nanti akan saya berikan pretest. Lanjut yang kedua, saya langsung lanjut ya ke materinya. Nanti di pertemuan kedua kita akan membahas tentang materi dan wujudnya. Dan yang ketiga ada struktur atom dan perkembangan atom. Dan selanjutnya pertemuan keempat ada stokiometri, yaitu berupa konsep mol. Lanjut pertemuan kelima yaitu ada stokiometri, ada hukum porus, ada penerapan hukum porus ya. Dan pertemuan keenam ada ikatan kimia, yaitu membahas tentang elektron dan ikatan aturan oktet. Karena di sini kimia luas sekali adik-adik, ada kimia pangan, ada kimia fisika pangan, ada kimia analitik, ada kimia organik. Jadi untuk kimia dasar ini, khususnya kimia saja di bagian dasarnya itu sudah saya plotkan sesuai dengan pertemuan-pertemuan yang sudah saya sematkan di LMS, di materi RPS ini. Selanjutnya ada pertemuan ke-7, ada ikatan kimia, ikatan ion, ikatan kovalen. Dan setelah pertemuan ke-7, biasanya saya akan memberikan tugas ke adik-adik mahasiswa, yaitu berupa praktikum ataupun tugas presentasi. Selanjutnya akan ada ujian tengah semester atau UTS. Setelah kalian melakukan ujian tengah semester, di pertemuan ke-9 kalian langsung lanjut ke mata kuliah yang berhubungan dengan polaritas kovalen. Itu ada 3, ada polaritas ikatan kovalen, ada sifat senyawa ion, yaitu ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Selanjutnya di pertemuan ke-10 ada polaritas kovalen, ikatan kovalen koordinat, dan penyimpangan aturan oktet. Di pertemuan ke-11 ada struktur Lewis, pengertian persamaan dari struktur Lewis. Di pertemuan ke-12 ada ikatan logam, sama seperti pertemuan sebelumnya. Dan yang di pertemuan ke-13 ada konsep kelarutan, yaitu larutan elektrolit dan konsentrasi larutan. Di pertemuan ke-14 yaitu berupa pertemuan yang berhubungan dengan stokiometri larutan dan sifat koligatif larutan. Nah, untuk pertemuan terakhir biasanya saya bisa memberikan materi apabila materi itu belum mencakup pada pertemuan ke-7. Biasanya untuk praktikum itu dan tugas jurnal itu saya berikan di pertemuan 7 ataupun pertemuan ke-15. Bahwa ada beberapa materi yang sudah saya sematkan dari mata kuliah ini. Adik-adik bisa lihat di forum situs web LMS Warmadewa ya. Di situ sudah tertera, dan di sini kalian bisa lihat dari segi mata kuliahnya itu kimia dasar pada pertemuan ganjil tahun 2024. Di awal sebelum pertemuan saya sudah sematkan info penting terkait mata kuliah yang sudah kalian dapatkan, yaitu yang pertama adalah RPS, yaitu berupa RPS kimia dasar yang sudah tadi saya jelaskan. Langsung lanjut ke link Zoom. Link Zoom ini dipergunakan apabila seperti tadi sudah saya jelaskan, kita berhalangan, kita bisa menggunakan link Zoom ini. Dan ada beberapa format laporan praktikum ya, terkait nanti mungkin di pertemuan ke-15 ataupun ke-7 kalian bisa praktikum ya. Nanti akan saya sematkan di link yang sudah saya berikan. Pada pertemuan pertama yaitu hari ini, saya akan menjelaskan mengenai RPS kontrak perkuliahan instrumen, yaitu berupa absensi, kontrak, dan forum. Seperti biasa ada forum diskusi adik-adik. Untuk pertemuan kedua yang akan kita lanjutkan setelah penjelasan dari LMS ini, yaitu berupa materi dan wujudnya. Di hari ini kita akan fokus mengenai materi dan wujudnya ya. Di sini nanti akan kalian lihat dari segi materinya, ini absensinya. Kalian bisa memasukkan absensi kalian, nanti akan saya rekap untuk kehadiran kalian hari ini. Dan ada materi penunjang, yaitu berupa video praktikum. Setelah kita membaca dan menyermati dari segi materi, kita akan menonton video praktikum.
Nanti di akhir akan ada closing ya. Setelah tadi opening sudah ada, nanti akan ada closing. Closingnya itu berupa forum diskusi. Forum diskusi kita mungkin akan bentuk berapa grup, itu nanti kita bagi-bagi dan hasil jawabannya akan masuk pada forum diskusi ya. Lanjut ke materinya ya. Untuk materi hari ini berhubungan dengan kimia dasar ya. Di sini sudah saya berikan penjelasan materinya saya sendiri dari prodi apa, fakultas apa, dan dari universitas mana. Untuk silabusnya, nah ini akan kita pelajari hari ini, yaitu dari tinjauan umum, yaitu berupa struktur atom, ikatan kimia, larutan dan campuran, perhitungan kimia, kimia dalam lingkungan, mungkin bagaimana kalian akan mengaplikasikan kimia, karena kan kimia tidak semua bisa kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang toksik, ada yang semi toksik, ada yang memang tidak toksik. Itu kalian harus bisa memilah yang mana, terutama ke lingkungan ya, karena kan tidak semua hal bisa kita sebarkan ke dalam lingkungan. Setelah kita tahu, langsung kita lakukan dari segi kimia dalam sistem hidup. Di lingkungan kalian sudah paham, jadi kalian akan aplikasikan ke dalam tubuh kalian, yaitu berupa makanan. Itulah gunanya kita belajar dari segi prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, karena teknologi pangan itu mencakup apa-apa yang kita konsumsi sehari-hari ya. Selanjutnya ada materi khusus ya di akhir, yaitu kimia dalam metodologi tubuh dan dalam bahan obat dan analisa khusus. Nah, untuk tinjauan umumnya bisa kalian lihat ya, luasnya penggunaan kimia itu seperti ini adik-adik ya. Dari kimia kita bisa fokus ke beberapa yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ke bahan pangan bisa, ke bahan bangunan bisa, ke elektronika bisa, ke energi minyak nuklir itu bisa, ke genetika bisa. Kita di sini di pertanian bisa. Ada teknologi polimer, itu seperti kita membuat botol minuman yang plastik itu kan, apabila kita tarik itu akan memanjang, itu dia. Dari segi karet, botol-botol yang berupa plastik, itu dia teknologi polimer. Untuk hobi hiburan, stick gold, bola-bola, itu dari segi obat dan kesehatan ya, seperti obat-obat pada umumnya, mungkin ada yang kandungannya seperti paracetamol ya untuk tubuh. Dan ada bahan pangan itu ya seperti buah-buahan, itu kan ada vitamin, ada mineral, ada minyak, ada protein, karbohidrat, gitu ya, yang umum ya, yang utama. Dan untuk bahan bangunan seperti ini ya, seperti tembok itu, tembok-tembok bahan bangunan itu ada kandungan berupa senyawa-senyawa seperti Pb, Hg, Cl, dan lain sebagainya ya. Untuk elektronika seperti laptop, HP, dan lain sebagainya, seperti ada tip juga, ada komputer yang seperti sudah kita gunakan ini. Terus ada untuk energi ada nuklir, sudah saya jelaskan. Kalau untuk genetika itu pada tubuh kita sendiri, kenapa antara tegar contohnya sama nikah itu bisa berbeda? Itu ada beberapa genetik yang ada 4 kode DNA itu bisa berubah. Jadi tidak semua manusia bisa sama, karena ada 4 genetika itu yang berlainan jenis ya, bisa bertukar. Mungkin di tegas 234, di nikah bisa 2345 gitu. Jadi tidak semuanya bisa sama ya. Dari segi pertanian, yaitu bidang agroteknologi, yaitu berupa tanam menanam, bagaimana tanah yang baik, tumbuhannya bagaimana, apakah subur atau tidak ya. Lanjut ke perikanan, yaitu mengurus dengan yang berhubungan dengan ikan ya, bagaimana cara mengolah ikan dengan baik, bagaimana hasil produknya. Dan yang terakhir peternakan, yaitu berhubungan dengan sapi, hewan-hewan yang berkaki 4 ya, sapi, babi, habis itu ayam, ya bebek, itu bisa diolah menjadi produk. Oke, paham ya batas-batasannya ya. Di sini bisa kalian lihat ya unsur-unsurnya. Kita langsung lanjut ke ilmu kimianya. Nah, di sini ada
beberapa poin yang berhubungan dengan kimia dan dalam kehidupan teknologi pangan, ya. Tidak seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu tidak semua kalian pelajari. Ada 3 poin, yaitu kimia organik, kimia analitik, dan kimia anorganik, ya. Yang sudah saya pernah jelaskan yaitu berupa kimia organik, yaitu berupa biokimia, kimia farmasi, bahan alam, sintesa bahan organik seperti pembuatan obat, ya, bagaimana nanti bisa mendapatkan produk yaitu berupa obat paracetamol dan lain sebagainya. Untuk kimia analitik kita menganalisis seperti kemarin adik-adik sudah dapat, ya, pengerjaan di laboratorium, ya, yaitu kalian menganalisis kriteria asam basa, bagaimana larutan yang awalnya yang awalnya warnanya bening menjadi berwarna merah muda. Nah, sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, ya, karena mungkin di materi ini sudah selesai saya jelaskan, saya ingin bertanya kepada kalian untuk forum diskusi, ya, 2 pertanyaan, ya, yang sudah saya siapkan. Mungkin yang pertama, apa itu kimia dasar? Ayo sebutkan saja, nggak apa-apa, nggak usah salah. Ini kan cuma dia, silakan. Sebelum itu jadi memperkenalkan diri, nama saya Teresia Prajani Putri dengan NPM akhir 004. Izin untuk menjawab pertanyaan Putri tadi mengenai apa itu kimia dasar. Nah, yang saya ketahui mengenai kimia dasar merupakan suatu ilmu yang mempelajari zat atau materi baik dari komposisi, struktur maupun sifatnya dan perubahan dari zat itu sendiri. Terima kasih untuk Cynthia, pertanyaannya sudah jawabannya sudah sesuai, ya, dengan materi kita. Jadi seperti itulah untuk materi kimia dasar. Jadi saya ingin mengetes apakah adik-adik mahasiswa paham akan materi yang sudah saya berikan. Nah, selanjutnya berikan contoh, beberapa contoh mungkin yang bisa adik-adik berikan ke saya, contoh-contoh dari segi kimia materi dan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo silakan. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Tegar Aditya dengan NIM 202121108. Nah, contoh dari ini kimia di kehidupan sehari-hari itu yaitu pertama tentang bahan pangan, bahan bangunan, elektronika, energi minyak nuklir, kimia, pertanian, teknologi polimer, hobi hiburan, obat kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk jawaban Tegar itu sudah bisa saya terima, dan ada beberapa lagi yang lainnya seperti bagian farmasi untuk obat kesehatan dan lain-lain sebagainya, ya, genetika dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari saya, bisa saya tutup, ya, dan saya akhiri. Kita berdoa dulu untuk closing, ya. Berdoa menurut kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Demikianlah paparan beberapa Tridharma perguruan tinggi yang sudah saya berikan, dari proses pembelajaran, dari proses praktikum, dari proses pertemuan tatap muka, dari proses pengabdian kepada masyarakat, penelitian, magang, dan PKL. Dengan ini saya Putri berterima kasih atas program dari sertifikasi dosen ini. Saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.